Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diinginkan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik. Kita bersyukur kita masih berjumpa di dalam kesempatan ini. Di minggu yang pertama di bulan Mei ini kita bersyukur karena kasih setia Tuhan masih terus memelihara semua kita. Sehingga kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan kendati pun melalui media online seperti pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur, pasal yang ke-55, ayat yang ke-23, bersama-sama kita baca pada pagi hari ini. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena kami dapat kembali lagi berjumpa, kendati pun tidak secara fisik, tetapi kami masih bisa bersama-sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan melalui media ini. Terima kasih Tuhan, kendati pun situasi ini seringkali membuat hati kami gentar, kami goyah terhadap segala ancaman-ancaman yang ada di hadapan kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang dapat memberikan ketenangan batin kepada kami, sehingga kami dapat melalui setiap badai hidup yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kami ingin menyatukan hati kami untuk beribadah lagi kepada Tuhan. Pimpin setiap kami supaya pada akhirnya Engkau mendapati semua kami sungguh tertuju hatinya kepada Engkau. Kami memuliakan Engkau dengan puji-pujian yang akan kami naikkan. Terlebih Tuhan, firman Tuhan semakin menguatkan kami di dalam menjalankan kehidupan yang Engkau masih percayakan kepada kami. Pimpin sertai kami Tuhan. Kami juga akan bersama-sama Tuhan mengingat akan karya penebusan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dengan sempurna bagi kami melalui perjamuan Tuhan yang kudus. Tuhan pimpin setiap kami supaya kami dapat memaknai anggur dan roti yang akan kami santap Tuhan pada pagi hari ini sebagai sesuatu yang memberikan hidup kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada hari ini. Kami serahkan teman-teman kami yang melayani semuanya ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang menolong. Sehingga pada akhirnya Tuhan kembali dimuliakan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita, kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita akan merasakan tenang. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku
merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Haleluya. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu melindungi kita sampai hari ini. Walaupun pandemi ini masih belum tuntas, tetapi kami percaya dengan iman kami yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara, terus tekun beriman kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa melindungi saudara-saudara, dan Tuhanlah yang bisa melindungi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami surga, kami mencari syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Di saat-saat pandemi inilah, Tuhan, kiranya menyertai kami semuanya. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memimpin kami dan menguatkan iman kami teguh, kuat
untuk terus-menerus memandang kepadamu, karena kami percaya pertolongan kami datang darimu ya Bapa. Engkaulah yang memberikan manusia hidup. Engkau juga yang memberikan manusia untuk dapat makan, minum. Dan Engkau juga yang memberikan manusia untuk kesehatan. Sertai kami pada hari ini untuk mendengar firman Tuhan, agar hati kami berfokus kepadamu. Dan pimpin kami semuanya, supaya kami mengerti atas kehendak-Mu. Dan urapin hamba-Mu ini penuh kuasa, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat pagi jemaat-jemaat yang ada di rumah. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema iman pada masa kesulitan. Di saat-saat pandemi inilah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak goncangan di dalam hidup kita pada masa ini. Baik kesehatan, baik pun virusnya corona ini, baik pun dalam keluarga, baik pun kita berkomunitas antara satu dengan lain. Itulah kita membutuhkan kekuatan iman di pada masa-masa sulit ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat kedua. Mari kita akan membaca bersama-sama. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudari dikasih Tuhan, dalam pemazmur ini mengatakan Allah itu adalah tempat pelindungan dan kekuatan sebagai untuk menolong kita di saat-saat kita sangat sulit. Itu sangat terbukti. Itu firman Tuhan yang dikatakan pemazmur. Saudara kasih Tuhan, selama hidup kita atau selama kita menjadi seorang Kristen, banyak sekali menghadapi ujian-ujian. Ujian dalam saat-saat kita menghadapi kemalangan. Itu mengajar kita mendapat satu pengalaman dalam hidup kita bahwa Tuhan tidak selalu mencegah ketika kita menghadapi tragedi-tragedi yang sulit. Dan persoalan-persoalan yang kita hadapi pada semua orang Kristen, itu menanda bahwa ketika menghadapi kesulitan, Tuhan tidak selalu mencegah, tetapi Tuhan selalu menolong kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Pemazmur itu mengungkapkan imannya di saat-saat masa-masa yang sangat sukar. Pemazmur yang kita baca ini adalah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus lebih besar daripada masalah-masalah yang kita hadapi, daripada persoalan-persoalan yang kita hadapi, daripada krisis-krisis yang kita hadapi. Saudara, pemazmur itu mengatakan Tuhan lebih besar. Semua masalah yang terjadi ini ada di bawah kontrol Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi apa yang kita alami bukan masalah. Ada suatu apa? Suatu pengalaman dan pengajaran supaya iman kita bisa teguh, tetap memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 4, mari kita baca. Ayat kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah,
sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat keempat, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gerorannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam Mazmur ini membuktikan ketentraman, kedamaian. Selama ada krisis, selama ada permasalahan, apalagi saat pandemi ini, goncangan ekonomi, goncangan keluarga, goncangan pekerjaan, itu akan menggoyangkan atau menggoncangkan iman. Tapi pemazmur mengajar kita agar kita tidak panik. Sebaiknya kita tetap memelihara rasa tenang dengan penuh percaya diri bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terlambat menolong kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Maka tadi kita baca pemazmur di pasal yang 46 ayat yang kedua sampai keempat. Itu pemazmur berkata apa? Sejumlah kemungkinan besar akan terjadi. Kemungkinan apa? Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berburi airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan gerorannya. Semua ini adalah gambaran dalam keadaan, dalam hidup kita sekarang ini, dalam keadaan yang kita terpuruk, yang akan terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Saudara kasih Tuhan, pemazmur punya rasa percaya kepada Tuhan. Maka dalam ayat yang kedua, ia berkata, Allah itu bagi kita tempat pelindungan. Pelindungan artinya safety. Dan apa? Kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Saat-saat inilah kita mengalami kesulitan yang sangat besar. Yesus Kristus ingin mengajar kepada kita untuk melihat kita kitab Mazmur. Supaya apa? Kita harus bisa memposisikan iman, percaya kita dengan jelas dan benar. Jadi di sini ketika kita mengalami kesulitan yang sangat besar, nah kita harus memposisikan iman, percaya kita dengan jelas. Jadi makanya tidak bisa kita memposisikan iman kita dengan sembarangan. Harus posisikan iman kita dengan jelas. Kita harus percaya bahwa meskipun kita sedang menghadapi masalah saya tadi ceritakan sangat berat, kita harus percaya posisi iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada orang lain. Dan kepada Yesus Kristus harus menurut sesuai dengan kehendak Allah. Saudara kasih Tuhan, saya berikan contoh. Di dalam Alkitab, ketika Yesus bersama murid-muridnya di dalam satu perahu, tiba-tiba ada badai, angin ribut, ombak besar, dan perahunya diombang-ambing dengan ombak yang begitu kencang. Murid-murid Yesus itu takut. Takut apa? Takut binasa. Maka Yesus mengeluarkan satu perkataan dalam firman-Nya. Kenapa kamu kurang percaya? Nah saudara kasih Tuhan, di saat inilah kita menanyakan pada iman kita. Apakah saudara pada hari ini, setelah membaca kitab Mazmur ini, mendengar khotbah ini, apakah saudara punya iman? Percayakah kepada Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi, yang mati di kayu salib untuk menembus dosa saudara, dan 3 hari dia bangkit untuk menyelamatkan saudara untuk hidup yang kekal? Percayakah itu? Jika saudara percaya itu, maka saudara punya iman akan bertumbuh. Tidak seperti murid-murid Yesus. Bersama Yesus di dalam perahu, mereka masih bertanya pada Yesus, Tuhan, kami ini akan binasa.
pada Yesus bersama mereka. Percayakah saudara hari ini Yesus bersama saudara? Percayakah hari ini Yesus ada di samping saudara? Percayakah hari ini Yesus melihat semua kesulitan saudara? Dan Yesus katakan kepada saudara, tidak saya biarkan saudara itu jatuh sampai tergerentak. Dan tidak saya biarkan saudara sampai menghadapi kesulitan yang besar. Penolongan Tuhan Yesus selalu tepat pada waktunya. Tuhan melihat iman kita hari ini. Tertuju kepada Dia atau tertuju kepada manusia atau tertuju kepada keadaan. Kalau saudara hari ini, iman saudara tertuju kepada kesulitan saudara. Hari ini, iman saudara tertuju kepada orang yang saudara harapkan. Maka saudara tidak mungkin bisa melihat mujizat Tuhan yang lakukan buat saudara. Dan tidak mungkin saudara bisa melihat penolongan Tuhan itu kepada saudara. Nah saudara, saya beri contoh lagi tentang apa? Di kitab perjanjian lama yaitu Abraham. Mari kita baca Roma 4 ayat 19 sampai 21. Ayat ke-19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara melihat, Abraham itu usia 100 tahun. Secara fisik sudah lemah. Dan istrinya Sarah itu mandul. Tetapi kelemahan tubuh dengan iman itu berbeda. Kita boleh loyo, kita boleh capek, kita boleh lemah, kita boleh merasa tidak bertenaga. Tetapi jangan sampai iman kita goyang, jangan sampai iman kita lemah. Abraham tidak lemah imannya. Walaupun dia sulit keadaannya. Walaupun istrinya tidak mempunyai keturunan mandul. Tetapi dia tetap percaya. Mempunyai iman yang kuat, yang teguh. Tetap percaya janji-janji Allah. Nah itulah yang dimaui oleh Tuhan Yesus Kristus kepada saudara pada hari ini. Di saat ada pandemi ini. Saudara, pandemi ini bukan main-main. Merebak ke seluruh dunia. Pandemi ini bukan aja menular kepada saudara. Tetapi menghancurkan semua ekonomi, pendapatan hidup kita. Karena hidup manusia adalah hidup manusia yang sosial. Kita tidak bisa sosial, bagaimana kita berdagang. Untuk mempelajari digital ini, itu butuh waktu lagi saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, disinilah kita punya iman bagaimana. Tuhan Yesus ajarkan kita harus seperti iman seperti Abraham. Nah saudara dikasih Tuhan, dan kedua, iman kita harus seperti apa? Seperti iman yang tetap teguh. Jangan seperti murid-muridnya ketika goyang sana goyang sini sudah takut. Maka saudara, kita bisa selamat melewati masalah-masalah besar. Walaupun kadang-kadang jalannya tidak mulus. Tetapi kalau saudara punya iman yang sungguh-sungguh dan tidak goyang, maka Tuhan Yesus Kristus akan menolong saudara. Sering sekali kita, ketika kita menghadapi masalah, iman kita goyang. Dan kita melupakan Tuhan Yesus Kristus. Kita pergi kepada orang pintar untuk diberi dengan nasihat. Akibatnya apa? Masalah bukan tambah baik, tambah hancur. Itulah kebodohan kita. Kita lupa Tuhan. Kita berharap manusia bisa nolong kita. Inilah kebodohan. Manusia tidak bisa menolong manusia.
Semua manusia kalau diberkati pun datang dari Tuhan. Manusia itu bisa kaya pun datang dari Tuhan. Manusia itu bisa sehat pun datang dari Tuhan. Kalau saudara berharap kepada manusia, maka saudara akan tambah hancur. Harap pada Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Jika kita hidup tetap dalam firman Tuhan dan ketaatan kita kepada setiap firman-Nya, maka kita akan terluput dari situasi yang paling sulit. Keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Maka kita akan menjadi pribadi yang baik. Dan dewasa rohani. Itulah yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Agar kita bisa dewasa rohani. Saudara kasih Tuhan. Kita harus memiliki iman yang kuat. Dan percaya penuh kepada Yesus Kristus. Contoh. Iman dari Stefanus. Dia memberitakan Injil. Tapi diseret. Dilempar batu. Tetap imannya kuat. Dia melihat Allah Bapa yang di surga. Saudara dikasih Tuhan. Ketika kita ditekan. Ketika kita dihujat. Ketika kita difitnah. Ketika kita diceritain. Tetap iman kita kuat. Percaya kepada Tuhan. Nah saudara-saudara. Dengan iman yang kuat. Yang penuh percaya. Maka saudara akan melihat mujizat Tuhan. Karena Alkitab selalu berkata, bagi Tuhan tidak ada satu yang mustahil. Orang yang mau lihat mujizat Tuhan, bukan karena perbuatan. Orang yang mau lihat mujizat Tuhan, karena iman yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bisa melihat mujizat Tuhan, karena orang itu memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Saudara, ketika saudara memiliki iman yang kuat, maka saudara akan melihat Tuhan berkata, tidak ada mustahil. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Saudara, dan ketika saudara memiliki iman yang kuat, saudara juga akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu tidak diam. Tuhan Yesus itu hidup bersama saudara. Dan ada satu lagi yang saudara tidak pernah pikirkan. Ketika saudara punya iman yang kuat, maka saudara akan melihat di mana saudara suatu hari akan bersama Yesus Kristus di Firdaus. Yaitu saudara akan mendapat keselamatan. Saudara, itulah iman. Iman kita harus pegang teguh. Sejak kita bertobat sampai kita dipanggil Tuhan. Iman kita kepada Tuhan tidak boleh digoyang siapapun. Tidak bisa nawar-penawar. Saya kasih beberapa pandangan. Pada saat saya sakit Januari 2021. Saya sakit terpapar. Istri saya bekerja tetapi pemasukan uangnya itu juga sampai anjlok, sampai tinggal 10%. Saya membutuhkan uang untuk berobat. Saya membutuhkan uang untuk biaya anak sekolah. Saya membutuhkan uang untuk kehidupan. Saudara, saya ingat firman Tuhan. Iman saya harus kuat. Mata saya tidak boleh tertuju kepada orang. Harus tertuju kepada Kristus. Saya tiap hari malam bergumul kepada Tuhan. Tiap malam bergumul kepada Tuhan. Ada satu teman dari Medan telepon saya. Teman baik. Dia tanya, Bok Su, kamu sakit ya? Iya, saya bilang saya sakit. Bagaimana perobatan kamu? Saya bilang, ya kita berusahalah. Nah, dia ngomong, apa yang Bok Su butuhkan? Saya bilang, yang cuma hanya berobat dah. Dia transfer uang kepada saya untuk saya berobat. Maka saya bisa pulih karena setiap hari saya infus. Dan saya makan obat yang cukup. Dan dia kirim obat dari Medan ke saya. Tuhan menggerakkan hati dia. Kalau saya minta pada orang, bisa dimaki-maki. Pendeta gak tahu diri. Kita udah susah. Memang pendeta sakit, kita gak sakit. Memang pendeta susah, kita gak susah. Waduh, capek. Makanya satu. Kedua, istri saya
Dia mempunyai iman yang sangat kuat. Saya dan istri saya. Istri saya selalu pesan kepada saya mau kamu jadi hamba Tuhan yang melayani dan melakukan penginjilan yang benar. Saya tidak mau kamu jadi hamba Tuhan yang minta-minta kepada orang. Maka istri saya berjuang keras. Pagi-pagi sudah pergi kerja. Sampai malam. Mukanya pulang pucat-pucat. Saya lihat dia. Makan juga gak teratur. Tapi dia gak peduli dengan kondisi badannya. Tapi dia punya iman yang sangat kuat. Dia percaya Tuhan akan memelihara dia. Dia percaya Tuhan akan menjaga suaminya. Dia percaya Tuhan juga akan menjaga anak kita. Akhirnya suatu saat, anak kita, Yosua, sudah mau selesai SMA. Dia mau pergi kuliah. Kita tahu, kita gak bisa punya uang untuk mensekolah anak kita. Karena kita punya apartemen mau dijual. Sudah 3 tahun tidak bisa jual. Tapi istri saya percaya Tuhan akan mencukupnya pada waktunya. Benar. Ada seorang yang mau beli apartemen. Ya, bukan seorang, sudah banyak orang mau lihat apartemen tapi gak pernah jadi. Ada seorang wanita yang melihat apartemen. Dia lihat gitu banyak, dia gak suka. Dia suka apartemen kita. Akhirnya jadi. Uang itulah kita bisa sekolahkan anak saya. Nah, itu kenapa? Karena iman. Istri saya punya iman yang kokoh. Saya sangat salut pada istri saya. Dia punya iman lebih besar daripada iman saya. Walaupun saya pendeta. Tapi saya sangat respect dan dia sangat kuat. Dan dia berkali-kali bicara sama saya. Tolong, mata kamu jangan lihat orang lagi. Jangan kecewa pada orang yang banyak janji kamu. Jangan kecewa pada orang yang banyak berkata-kata iming-iming kepada kamu. Lupakan semuanya. Jalankan kamu dengan Tuhan. Lakukan yang baik. Aku mati pun gak apa-apa. Asal kamu menjadi seorang hamba Tuhan yang tetap mempertahankan imannya kepada Kristus. Jangan minta-minta kepada orang. Itu istri saya. Nah, dengan iman istri saya lah, maka saya bisa mempertahankan diri saya jadi pendeta. Kok istri saya yang suka foya-foya, istri saya suka karaoke, suka arisan, saya bukan jadi pendeta. Mungkin saya jadi pendusta. Saudara, ini benar kejadian dari keluarga saya. Saya bisa jadi pendeta karena istri saya yang sangat mendukung saya. Kalau istri saya gak mendukung saya jadi pendeta, gak mungkin saya bisa bertahan jadi pendeta. Kenapa pendeta bisa korupsi? Kenapa pendeta bisa minta sama orang? Karena kebutuhan. Nah, saya bersyukur pada istri yang boleh dikatakan superwoman. Dan dia memang punya iman yang kuat sekali. Nah, saudari kasih Tuhan. Dengan iman yang saya mempertahankan, saya bisa hidup sampai hari ini bersama Tuhan dan menjadi seorang pendeta, walaupun banyak sekali kesulitan saya hadapi. Tapi saya juga melihat pertolongan Tuhan kepada hidup keluarga saya satu demi satu. Dan saya juga melihat pertolongan Tuhan kepada istri saya. Dan saya juga melihat pertolongan Tuhan kepada kedua anak saya. Dan saya melihat pertolongan Tuhan itu. Saudara tidak tahu. Waktu saat saya sebagai pendeta sulit, saya minta kepada orang yang saya cintai. Orang yang saya hargai. Jawab mereka apa? No. Saudara juga jawabnya no. Gak ada jawab saya iya. Tapi Tuhan yang memberikan anugerah. Tuhan yang memberikan berkat. Tuhan yang menjaga saya dan istri saya dan anak-anak saya. Selama 17 tahun. Mari kita baca firman Tuhan Mazmur pasal 46 ayat 5 dan 8. Ayat kelima. Kota Allah kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat ke-8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ini membuktikan dalam kitab Mazmur ini mengatakan rasa aman dengan pertolongan Tuhan. Menunjukkan apa? Tuhan itu yang menciptakan semesta alam ini. Yang menciptakan langit Tuhan. Yang menciptakan bumi itu Tuhan.
Semua aset dalam bumi itu milik Tuhan. Maka Mazmur mengatakan kota benteng kita adalah Allah. Saudara kasih Tuhan. Orang Kristen tanpa pertumbuhan iman, orang Kristen itu seperti mayat hidup yang sedang berjalan. Maaf saudara kasih Tuhan, jika kata itu agak sedikit ekstrim. Saudara, orang Kristen yang tidak memiliki iman adalah orang Kristen yang mengandalkan pikiran dan mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara kasih Tuhan, orang Kristen yang tidak memiliki iman, orang Kristen di dalam hatinya ada keblobrokan dosa dan hatinya bau busuk, maka akan terjadi kemunafikan. Dan orang itu karena tidak memiliki iman seperti mayat hidup. Arti mayat hidup saya di sini adalah rohaninya mati. Saudara kasih Tuhan. Kenapa rohaninya mati? Karena jarang dia berdoa. Jarang baca kitab. Lebih dia suka lihat Instagram. Lebih banyak dia lihat WhatsApp. Lebih banyak lihat Facebook, Twitter, dan film-film, makan film-film dakor, film Korea. Itu lebih sering. Maka dia punya iman bukan tertuju kepada Kristus. Iman tertuju kepada Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan film-film Korea. Mari kita lanjutkan. Mazmur pasal 46 ayat 9 sampai 12. Ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusnahan di bumi. Ayat 10, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan bunsur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara kasih Tuhan. Pemazmur ini sekali lagi di ayat yang 9 sampai 12 menguatkan iman kita lagi pada hari ini. Dengan penuh percaya kepada Tuhan. Di saat-saat kita pada hari ini tidak ada harapan. Bisakah saudara merasa bahwa saat-saat ini saudara putus asa? Bisakah saudara di saat-saat ini menghadapi situasi-situasi yang tidak ada harapan? Saat-saat pandemi, saat-saat krisis ekonomi di tengah-tengah kita hadapi. Pemazmur itu mengajak kita dengan sangat luar biasa agar iman kita terarah kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang punya kuasa supaya kita bisa melawan semua rasa takut, rasa gelisah, rasa kecemasan, rasa kekhawatiran, dan sebagainya. Bisa kita lawan itu semuanya. Mungkin juga hari ini saudara mengalami kehilangan semua harta karena kebangkrutan. Mungkin juga saudara pada hari ini orang yang saudara cintai sudah dipanggil Tuhan. Kehilangan. Saya pesan kepada saudara-saudara kasih Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan iman. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang mengontrol segala sesuatu di dalam dunia ini. Pemazmur dengan iman, dia minta pertolongan Tuhan. Dalam situasi yang sangat sulit ini. Ingatlah Tuhan. Jangan kita kompromi dengan dosa. Lakukan firman Tuhan di saat sulit ini secara konsisten. Memang saya tahu hidup sekarang sangat-sangat sulit di pandemi ini. Kita semua mengalaminya. Engkau dan aku. Saya juga ada pendeta mengalaminya. Pendeta sekarang juga sangat-sangat sulit. Kira-kira mungkin 2 minggu lalu saya lupa. Ada pendeta minta kepada istri saya, ada gak mesin mixer yang tidak pakai? Istri saya tak kenapa? Mereka mengalami sangat sulit tentang nafkah kehidupan. Gereja gak jalan. Ya, persembahan hampir tinggal 5%.
Mereka butuh hidup. Tapi mereka tidak mau minta-minta. Mereka minta sebuah mesin mixer. Akhirnya istri saya cerita sama saya bilang kasih dia. Akhirnya dia bawa, dia bikin roti untuk jual. Ya, itu baru namanya pendeta. Tidak minta, jual roti. Kalau saya diizinkan istri saya juga mau jual roti tawar di jalan-jalan di pasar. Saya berani. Saya mau, saya gak takut. Yang penting saya gak mau minta-minta, saya jual aja. Yang penting mau beli, gak apa-apa. Yang penting kita hidup itu minta sama Tuhan, tidak minta sama manusia. Di dalam kitab Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kita jangan sampai jatuh dalam dosa, saudara kasih Tuhan. Kita sering membuat keputusan yang salah. Dan yang bertentang dengan Tuhan Yesus Kristus. Baik sengaja atau tidak sengaja. Baik kita sudah doa atau kita belum berdoa. Saudara kasih Tuhan. Kita sering sekali buat keputusan yang salah. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti Tuhan punya cara. Kita ikut cara kita. Kenapa kita terjadi kesulitan? Karena kita tidak pernah merespon firman Tuhan. Ketika saudara ditegur oleh seorang hamba Tuhan, saudara tidak merespon. Ketika saudara baca kitab, saudara ditegur oleh firman Tuhan, saudara tidak respon. Itulah sering mengambil keputusan yang salah. Akhirnya terjemus dalam dosa. Akhirnya mengalami kesulitan. Saudara kasih Tuhan. Di Amsal 19 ayat ketiga, kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Karena bodoh. Maka dia salah jalan. Karena bodoh. Tidak mengikuti firman Tuhan. Mengikuti kehendak sendiri. Maka terjadi kesulitan. Itu tidak heran. Hidup itu memang sulit, saudara kasih Tuhan. Karena Anda dan saya mengambil sulit, maka rohani kita mati. Kalau kita mengambil sulit, maka rohani kita mati. Maka rohani kita itu tidak boleh mati. Ketika kita mengambil sulit, maka kita cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Dan menjalankan setiap perintah Tuhan dengan ketaatan. Tidak boleh kompromi. Jangan dengar siapapun ngomong. Dengar apa yang Tuhan ngomong. Karena Tuhan Yesus Kristus penuh dengan murah hati. Dan dia mengampuni kita. Dan dia menolong kita. Kita banyak sekali melakukan kesalahan dalam hidup. Sehingga membuat hidup kita sangat rumit dan sulit. Kenapa? Perbuatan kita. Tuhan tidak pernah suruh kita membuat masalah. Karena kita tidak mau ikut. Tidak mau ikut apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman Tuhan. Tidak mau ikut apa yang dikatakan seorang hamba Tuhan. Suka sekali. Malahan hamba Tuhan punya kata, kamu balikkan lagi. Menuduh hamba Tuhan itu sembarang ngomong. Kasihan juga. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Saudara, ayat-ayat yang kita baca, yang hari ini Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Di saat-saat kita menghadapi rasa sulit, agar kita dapat menguatkan iman kita, saudara kasih Tuhan. Saudara, ada berapa ayat yang saudara harus baca. Supaya saudara menghafal ayat itu, ketika saudara menghadapi kesulitan yang besar. Agar melalui ayat ini, saudara ketika baca, itu bisa menguatkan iman kita. Yang bisa menguatkan iman kita ada firman. Perkataan manusia tidak bisa menguatkan kita. Perkataan saya tidak bisa menguatkan saudara. Perkataan saya tidak bisa membuat saudara keadaan sulit jadi tidak sulit. Tetapi perkataan firman akan menguat iman saudara. Ada berapa ayat yang saudara harus hafal? Pertama, catat saudara. Ulangan 31 ayat 6. Itu catat. Firman berkata, kita baca ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka.
Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang pertama, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita hafal lagi. Yesaya 26 ayat 3. Kita baca ya. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesaya 41 ayat 10. Kita harus hafal juga ayat ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, 3 ayat ini saudara harus hafal. 3 ayat ini saudara harus benar-benar menghafal dan masuk ke dalam pikiran dan hati saudara. Supaya saudara apa? Supaya saudara bisa menghadapi di saat-saat sulit ini. Saudara bisa menghadapi segala masalah saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan menguatkan iman saudara. Firman Tuhan yang akan membawa saudara untuk membebaskan saudara dari permasalahan. Saudara kasih Tuhan. Untuk menutup khotbah saya hari ini, saya melihat bahwa pada masa-masa sulit sekarang ini, ada 3 golongan orang di saat-saat pandemi ini. Yang pertama, orang yang terpaksa harus pergi cari nafkah atau usaha. Nah ini keadaan. Orang katakan kalau bukan keadaan pandemi ini itu berani keluar, itu disebut apa? Orang cari mati. Kalau bahasa Mandarin bilang, sungsi, antar mati. Yang kedua, orang yang iseng-iseng pergi. Kenapa? Karena bosan di rumah. Ya nggak? Di rumah terlalu lama bosan dia. Pergi ke kafe, pergi ke mall, pergi kemana, pergi makan. Nah karena bosan ke kantina. Itu namanya apa? Cari mati. Cari mati bahasa Hokkien adalah mencaisi. Nah itu yang kedua. Ketiga, orang yang tidak berani pergi-pergi dan taat para karantina di rumah. Itu juga masalah. Orang bilang apa? Tunggu mati. Tense. Nah saudara kasih Tuhan. Dari 3 itu kita pilih yang mana sekarang? Kalau saya bilang ya, 3 sama. Semua setengah mati, itu puasi. Jadi lebih baik kita apa? Baca firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Dan kuatkan iman kita melalui apa? Melalui firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan menolong kita. Dan 3 itu tidak akan ada kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan. 3 itu tidak akan ada kalau kita selalu intim dengan Tuhan. 3 itu tidak akan ada karena Roh Kudus selalu pimpin kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan pada hari ini. Kami diajari oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kami semuanya. Untuk kami tetap kuat dalam iman kami kepada Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan semua yang kita lewati pada saat ini, kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan kita, akan kita semua akan lewat. Dan Tuhan akan menolong kita ketika kita punya iman yang kuat tertuju kepada Dia. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu ya dan amin. Marilah saudara kasih Tuhan memperkuatkan iman kita dengan bersekutu dengan Tuhan. Memperkuatkan iman kita untuk selalu taat kepada setiap firman-Nya. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita pada saat ini. Kami serahkan semua dalam kasih Tuhan. Dan kira Tuhan menyertai semua umat-Mu. Kira Tuhan selalu menjaga umat-Mu. Dan Tuhan selalu melindungi umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan. Pada awal minggu pertama ini. Kita akan adakan perjamuan kudus. Untuk memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang telah menembus dosa saudara dan saya. Marilah saudara. Kita sebelum menerima perjamuan kudus, saya undang saudara-saudara kasih Tuhan untuk mempersiapkan anggur dan roti. Saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus,
Saya undang saudara-saudara kasih Tuhan untuk tunduk kepala, untuk berdoa dan minta pengampunan dosa. Bapa kami surga, ampuni semua dosa kami, baik sengaja tidak sengaja. Layak kami untuk terima tubuh dan darah-Mu dan bersatu dengan kami. Kami percaya kematian Tuhan Yesus Kristus telah menembus dosa kita. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Kita katakan amin. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari anggori kita angkat atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang ini adalah darah Kristus? Kita katakan amin? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, setelah kita makan dan minum, kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita tunduk kepala berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami. Hari ini kami sudah minta pengampunan dosa. Dan kira Tuhan yang menyertai kami supaya kami terus-menerus mengingatkan kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menembus dosa kita. Dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan hari ini kami sudah bersatu tubuh dan darah-Mu. Dan kiranya dengan satu tubuh dan darah-Mu, kita sudah menjadi anak-Mu. Dan selalu percaya dan ketaatan kepada setiap firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, untuk mendukung Gereja Reform Karismatik, untuk mendukung pelayanan dari Gereja Reform Karismatik, untuk mendukung segala kebutuhan Gereja Reform Karismatik, saudara bisa memberikan perpuluhannya di nomor rekening bawah ini. Nah, saudara catat, saudara bisa mentransfernya, dan saudara bisa SMS ke saya, dan saya akan berdoa, kira Tuhan Yesus yang memberkati saudara, dan Tuhan Yesus mengembalikan kepada saudara-saudari kasih Tuhan. Amin saudara ya. Nah, silakan saudara untuk bangkit berdiri semuanya, kita akan sama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus Kristus yang memberkati saudara-saudari kasih Tuhan. Ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan kita pada hari ini. Iman kita harus kuat di saat-saat kita yang menghadapi kesulitan. Iman kita harus kuat di saat-saat kami semua lagi terpuruk. Iman kita harus kuat di saat-saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka Tuhan berjanji, Dia akan tolong kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus berkati.